Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel vlog pertanian. Oke teman-teman, ini kita sudah lama sekali, hampir satu tahunan nggak upload video seputar pertanian karena kesibukan saya sebagai petani juga ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Jadi saya tidak sempat untuk membuat video pertanian. Nah ini untuk video kali ini saya sedang berada di lahan pertanian milik teman saya. Ini adalah lahan pertanian dengan jenis cabenya itu adalah OR ataupun cabai merah keriting. Nah ini untuk cabenya ini hampir 50% itu terkena virus Gemini, tapi untuk hasil buah ataupun tanamannya itu cukup bagus karena melihat dari berbagai lahan pertanian di tempat saya ini banyak sekali yang terkena virus Gemini. Cuma ini untuk di lahan milik teman saya ini punya Mas Yuda. Ini untuk virus Gemini ini lumayan terkendali karena dari sekitar 4.500 tanaman. Ini bisa teman-teman lihat, ini sampai ke atas sana, itu. Ini jenis OR. Nah untuk hasil dari penanaman cabai OR di lahan saya ini, di daerah Banjarnegara Atas, ketinggian hampir 1100 mdpl. Nah untuk hasil cabenya ini bisa teman-teman lihat, untuk buahnya lumayan gembel. Ini bisa teman-teman lihat untuk buah dari OR, buahnya ini gembel. Nah untuk kendala sendiri dari tanaman ini, saya sudah tadi sempat bertanya-tanya kepada yang punya lahan. Untuk kendalanya yang pertama yaitu yang jelas adalah virus Gemininya. Karena memang untuk varietas cabai OR ini untuk ketahanan terhadap virus Gemininya itu tidak terlalu bagus. Tapi ini alhamdulillah tidak semua tanaman itu terkena virus Gemini. Ada beberapa tanaman yang masih sehat, seperti contohnya ini masih lumayan sehat karena belum terkena virus Gemini. Ini untuk hasil dari buahnya seperti ini, teman-teman bisa lihat itu. Ini sedang dilakukan penyepraian. Nah untuk kendala penyakitnya ini dari buahnya ini banyak yang terkena serangan ulat bor, khususnya karena banyak sekali buah cabai yang busuk buah. Ini bukan karena terkena antraknosa ataupun padek, tapi ini karena terkena serangan ulat. Kemudian juga ada yang terkena layu fusarium. Karena kemarin sempat beberapa minggu yang lalu di daerah saya ini, mungkin hampir di seluruh Indonesia juga sedang mengalami cuaca ekstrim. Hujan, kalau di daerah saya ini hujan hampir setiap hari. Kemarin 2 minggu full hujan setiap hari. Ini banyak sekali tanaman yang mati. Cuma untuk di lahan Mas Yuda sendiri ini alhamdulillah banyak sekali yang masih sehat. Ada beberapa tanaman yang terkena layu fusarium. Itu untuk kendala yang dirasakan untuk penanaman cabai di musim hujan. Nah untuk harga sendiri ini harga sudah lumayan ada kenaikan, nggak seperti kemarin. Itu harga sampai turun sampai di harga 10.000 untuk di daerah saya. Ini sedang dilakukan penyepraian. Nah ini teman-teman, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini sangat luas sekali karena tanaman 4.500 ini sampai atas sana. Nanti kita ke atas sana. Nah untuk pengocoran sudah dilakukan 3 kali. Untuk pengocoran pertama di masa vegetatif ini menggunakan pupuk Yaramila, NPK Yaramila. Kemudian untuk di fase generatif ini menggunakan pupuk grower. Ini untuk buahnya menggunakan pupuk grower. Kemudian juga untuk pengendalian hamanya, Mas Yuda menggunakan insektisida Sagrimok itu. Nah untuk bahan aktifnya sendiri ini dari Sagrimok itu adalah bahan aktifnya Simoksanil. Ini untuk pengendalian hama virus Gemininya. Ini teman-teman sampai sana untuk lahannya, sampai atas sana. Nanti kita lihat.
itu sedang dilakukan penyepraian. Itu untuk pengendalian ulat dan juga lalat buahnya. Pengocoran dilakukan sebanyak 3 kali, baru dilakukan sebanyak 3 kali. Cuma tadi bisa teman-teman lihat untuk hasil buahnya itu luar biasa. Ini juga salah satu petani di Banjarnegara, salah satu petani milenial, karena ini Mas Yuda ini tergolong masih cukup muda, tapi untuk semangatnya sudah luar biasa untuk di bidang pertanian, khususnya di bidang pertanian cabai. Ini sedang dilakukan penyepraian menggunakan mesin. Nah ini teman-teman, kita sudah nyampe ke atas. Ini tanaman dari ujung sana, ini sampai sana, kemudian juga sampai bawah. Ini bisa teman-teman lihat, itu tanaman cabai semua. Ini juga di atas juga banyak yang terkena virus Gemini. Oke teman-teman, ini untuk jarak tanamnya. Untuk jarak tanam, karena ini penanaman memang difokuskan untuk panen itu di bulan Desember. Jadi karena memang di daerah atas itu kalau di bulan-bulan November itu pasti hujan. Jadi untuk jarak tanamnya ini sengaja dibikin agak panjang jaraknya. Ini jaraknya kurang lebih 60 cm. Agar apa? Supaya ketika nanti cabenya sudah berbuah dan kemudian juga daunnya sudah lebat, itu untuk jarak antar tanamannya itu tidak terlalu rapat. Itu juga bisa menghindari dari busuk batang juga. Jadi bisa dicontoh teman-teman, silakan untuk yang mau menanam cabai OR, untuk jarak tanamnya bisa ketika teman-teman menanam di musim hujan, ini bisa dilakukan menggunakan jarak 60 cm. Nih teman-teman, untuk buahnya luar biasa buahnya. Nah ini untuk yang tadi saya bilang tadi, untuk kendalanya ini seperti ini teman-teman. Nah ini untuk buah cabenya ini nah ini untuk buah cabenya ini busuk teman-teman. Ini bisa dilihat busuk tuh, berair dalamnya. Ini biasanya terkena yang pertama adalah efeknya terkena lalat buah, kemudian menjadi busuk seperti ini. Nah ini untuk kendala penanamannya. Tapi untuk secara keseluruhan tanaman ini sebenarnya masih bagus banget, masih sangat bagus, karena dibandingkan dengan tanaman yang rusak, ini tidak ada berapa persennya, ini hanya beberapa tanaman saja yang terkena layu fusarium ataupun buah cabai yang terkena ulat ataupun terkena lalat buah. Jadi untuk pengendaliannya cukup lumayan bagus, karena ini tanaman 4.500. Ini untuk pengendaliannya juga lumayan repot, tapi karena memang dilakukan dengan semangat, jadi untuk tanamannya juga masih bagus. Ini bisa teman-teman contoh untuk para petani di luar sana yang ingin menanam cabai. Ini tentunya juga harus fokus, karena memang cabai itu sekarang selain harganya juga lagi tidak bersahabat, juga untuk ketika penanaman di musim penghujan juga banyak banget penyakit yang menyerang si tanaman cabai. Ini juga buahnya bagus-bagus banget ini teman-teman. Ini untuk buah ininya juga panjang. Ini itu yang sudah merah. Nah seperti itu teman-teman untuk kendala penanaman cabai di musim hujan. Nah untuk teman-teman yang sedang melakukan penanaman cabai ataupun yang sudah sedang panen, bisa sharing di kolom komentar apa yang sedang kendala apa yang sedang dialami. Nanti kita sharing bersama-sama, siapa tahu nanti kita bisa berbagi pengalaman. Nah ini untuk virus Gemininya, ini untuk tanaman yang terkena virus Gemini sebenarnya juga nggak terlalu parah banget, karena ini untuk
kalau ciri-ciri daun yang ataupun tanaman cabai yang terkena virus Gemini, kalau memang itu sudah parah, ini bakal daunnya itu keriting. Tapi ini enggak. Ini lumayan lebar, jadi daunnya ini tetap berkembang. Jadi nanti ketika daunnya lebar seperti ini, untuk buahnya juga pastinya juga nggak akan kerdil. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kalau tanaman teman-teman terkena virus Gemini daunnya sudah keriting, itu dipastikan untuk buahnya juga tidak akan bagus, tidak akan panjang. Nah ini bisa dilihat untuk contoh buah yang terkena virus Gemini juga ini masih lumayan bagus, masih termasuk buah yang super. Jadi untuk pengendaliannya, seperti yang sering saya bilang, untuk penanganan virus Gemini itu memang susah. Cuma kalau kita rajin melakukan penyepraian, kemudian juga tahu trik-triknya, insya Allah untuk virus Gemininya walaupun kuning itu masih bisa dikendalikan. Masih dikendalikan itu dalam artian untuk daunnya ini jadi seperti ini teman-teman. Untuk daunnya jadi seperti ini, enggak terlalu keriting banget. Caranya gimana? Caranya adalah dispray menggunakan insektisida berbahan abamectin ataupun apapun itu yang untuk menangani virus Gemini. Kemudian setelah itu dispray menggunakan penyubur daun, pupuk ataupun pupuk daun. Nanti insya Allah kalau memang teman-teman rutin, ini bisa daunnya bisa akan pulih seperti ini. Pulihnya dalam artian seperti ini ya, nggak akan hijau lagi, cuma daunnya itu lebar, nggak keriting banget. Jadi untuk buahnya juga insya Allah nanti untuk buahnya itu nggak bakalan kerdil. Jadi seperti itu teman-teman. Memang sampai saat ini belum ada obat ataupun pestisida yang bisa menangani virus Gemini. Cuma memang tinggal kita bagaimana cara mengakalinya. Mengakalinya menurut apa yang saya sudah lakukan dan juga pengalaman-pengalaman teman saya, terutama ini Mas Yuda yang sedang saya liput cabenya. Ini yang pertama adalah menggunakan insektisida yang untuk penanganan virus Gemini, kemudian juga dengan disemprotkan menggunakan pupuk daun. Itu untuk agar mengatasi daun itu tidak terlalu keriting banget. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa daun yang terkena virus Gemini ataupun tanaman yang terkena virus Gemini seperti ini langsung keriting? Karena itu ada dua serangan. Yang pertama adalah virus Gemini dan juga terserang trip juga. Jadi memang pengendaliannya adalah menggunakan insektisida untuk pengendalian virus Gemini dan juga untuk pengendalian tripnya. Jadi nanti insya Allah daunnya akan lebar-lebar seperti ini, nggak terlalu keriting banget. Jadi seperti itu teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat itu tanamannya luas sekali. Ini tanaman 4.500. Ini juga ada beberapa bedengan ataupun guludan yang diselingi dengan cabai ori. Ini adalah jenis cabai ori. Ini juga sudah mulai berbuah, itu untuk cabai orinya. Ini untuk diselingi dengan cabai ori. Ini di tengah-tengah, teman-teman bisa lihat itu di tengah-tengah ini ada tanaman cabai orinya. Cuma memang tidak semua bedengan ini dikasih cabai ori ini, hanya beberapa bedengan yang diselingi dengan cabai ori. Nah seperti itu teman-teman, untuk sekedar informasi saja, untuk sekedar berbagi sharing ataupun pengalaman. Nanti teman-teman bisa ditulis di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan. Nanti kita, kalau saya bisa jawab nanti insya Allah saya jawab. Kalau nanti saya nggak bisa jawab, nanti saya tanyakan kepada yang sudah lebih berpengalaman lagi. Siapa tahu teman-teman juga sudah lebih berpengalaman dari saya, sudah beberapa tahun menanam cabai, kemudian juga mengalami kendala-kendala yang seperti Mas Yuda alami. Nanti bisa sharing-sharing di kolom komentar. Nah ini teman-teman, ini yang tanaman full terkena virus Gemini. Ini cuma untuk daunnya yang tadi saya bilang, ini untuk daunnya ini lebar, jadi nggak keriting. Jadi untuk buahnya juga, kalau buahnya juga seperti ini masih masuk kategori super, ini masih panjang-panjang. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini adalah salah satu contoh yang tanaman yang tidak terkena virus Gemini. Ini habis terkena trip ini. Cuma ini sudah pulih. Bisa teman-teman lihat, ini sudah pulih tanamannya. Pulihnya menggunakan apa yang tadi saya bilang, itu menggunakan pupuk daun ataupun nutrisi.
agar nanti proses fotosintesis dari daunnya itu maksimal. Seperti itu teman-teman. Nah, ini juga sudah mulai turun hujan lagi. Ini di tempat saya membuat video baru sekitar jam 11 siang, tapi untuk cuacanya ini sudah mendung dan sudah mulai gerimis. Itu untuk tanamannya sampai sana teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu video dari saya. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan seputar pertanian cabai bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video seputar pertanian cabai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga petani Indonesia semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.